Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dalam mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Zalifa Ripahat dengan NPM 20.0157, 2. Dela Arifa Pitaloka dengan NPM 20.0146, dan yang terakhir Rifki Adea Syahrian dengan NPM 20.0147. Materi yang akan kita bahas tentang sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama ada sikap. Sikap merupakan pernyataan-pernyataan evaluatif baik menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Mereka merefleksikan bagaimana perasaan kita tentang sesuatu. Misalnya saat Anda mengatakan, saya menyukai pekerjaan saya, Anda mengekspresikan sikap Anda tentang pekerjaan Anda. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda-beda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang dalam suatu objek. Maka dari itu, hasil sikap terhadap suatu objek ada yang bersifat positif atau menerima dan negatif atau tidak menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah respon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya dengan hasil yang positif atau negatif. Yang selanjutnya, apa komponen utama dari sikap? Jadi, komponen utama dari sikap itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen kognitif, di mana opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua, komponen afektif, yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Dan yang ketiga, komponen perilaku, yaitu sebuah maksud untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Untuk slide selanjutnya, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Jadi riset awal mengenai sikap mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Festinger mengusulkan bahwa kasus sikap mengikuti perilaku mengilustrasikan efek disonansi kognitif, yaitu sifat ketidakcocokan yang individu rasakan antara dua atau lebih sikap atau antara perilaku dengan sikap. Festinger berpendapat bahwa semua bentuk inkonsistensi adalah tidak nyaman dan individu akan berusaha untuk menguranginya. Misalnya, Anda mengatakan pada anak-anak Anda untuk menyikat giginya, tetapi Anda sendiri tidak melakukannya. Festinger berpendapat bahwa keinginan untuk mengurangi disonansi tergantung pada 3 faktor, termasuk pentingnya elemen-elemen yang menciptakannya dan tingkat pengaruh kepercayaan yang kita miliki. Untuk dapat menguatkan hubungan tersebut, Festinger berpendapat bahwa variabel moderasi dapat memperkuat hubungan tersebut. Variabel moderasi adalah pentingnya sikap itu, korespondensinya dengan perilaku, aksesibilitasnya, keberadaan tekanan sosial, dan apakah seseorang memiliki pengalaman langsung dengan sikap tersebut. Baik, saya akan menuliskan presentasi dari Mbak Zalifa, yaitu apa sajakah sikap kerja yang utama. Ada 4 sikap kerja yang utama, yaitu yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Yang kedua ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja itu adalah tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan, secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Yang ketiga ada komitmen organisasi, yaitu tingkat di mana seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Yang keempat yaitu dukungan organisasi yang dirasakan. Bisa kita simpulkan adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi
menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja atau kepuasan karyawan adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan dan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Adapun menurut ahli, yaitu pengertian kepuasan kerja menurut Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Keadaan lingkungan kerja yang kolaboratif pun akan mendorong tingkat kepuasan pegawai dalam bekerja. Selain itu, karyawan pun akan merasa puas jika pekerjaannya mendapat umpan balik yang baik. Dengan demikian, karyawan akan merasa pekerjaan dirinya dihargai dan diperhatikan. Perusahaan perlu memperhatikan kadar kepuasan kerja para pegawainya. Melalui hal demikian, kinerja karyawan dapat terdongkrak. Alhasil, perusahaan kian produktif dan sejahtera dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada 4 respon pekerja terhadap ketidakpuasan. Yang pertama ada keluar atau exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang mengarah pada meninggalkan organisasi. Yang kedua ada suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara aktif dan konstruktif. Yang ketiga ada loyalitas atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui secara pasif menunggu kondisi-kondisi itu membaik. Yang keempat, ada pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi semakin memburuk. Untuk slide selanjutnya ada 7 spesifikasi kepuasan dan ketidakpuasan kerja di tempat kerja. Yang pertama, kepuasan kerja dan kinerja. Yang kedua, kepuasan kerja dan OCB. Yang ketiga, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, kepuasan kerja dan absen. Yang kelima, kepuasan kerja dan pembuatan pekerja. Yang keenam, kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja. Yang ketujuh, yang terakhir ada manajer sering tidak paham. Berikut referensi yang dapat kami ambil dari buku Perilaku Organisasi edisi 16 karya Stephen P. Robbins dan Timothy, penerbit Salemba 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.